Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bulan Agustus. Pada podcast kali ini kita akan membicarakan mengenai TPS AMLA nih. Untuk teman-teman yang belum tahu ya tentang TPS AMLA. Tamu istimewa kita pada siang hari ini adalah Kak Muhammad Permadi selaku founder dari TPS AMLA. Langsung saja ya kita cek sound kepada Kak Ahmad Permadi. Assalamualaikum Kak Permadi, selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya kita cek sound terlebih dahulu ya Kak. Apakah suara saya terdengar jelas di Kakak? Iya, jelas Kak Firda. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang, aku ada informasi penting nih buat teman-teman. Nah, ini terkait dengan identitas dari Kak Permadi ya. Kak Permadi ini merupakan mahasiswa dari IAIN Surakarta. Beliau ini aktif dalam berbagai bidang organisasi. Contohnya, beliau itu pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Formasi Forum Mahasiswa Bidik Misi IAIN Surakarta pada tahun 2020. Wah, berarti Kak Permadi ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi ya. Nah, selain aktif di berbagai bidang organisasi, Kak Permadi ini juga memiliki prestasi yang tidak kalah banyak, baik akademik maupun non-akademik. Contohnya itu ada 10 terbaik ESA Nasional penyelenggara BPP Nasional di Surabaya, kemudian ada juara 2 bulu tangkis tingkat MTS kecamatan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Berikut tadi merupakan sedikit cuplikan mengenai Kak Permadi. Langsung saja ya kita akan berbincang-bincang dengan Kak Permadi ini. Nah, untuk pertanyaan pertama ini ada titipan dari teman saya yang sekarang lagi menempuh pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya. Pertanyaannya ini pertanyaan yang paling umum nih Kak. Pertanyaannya itu, apa sih TPS AMLA itu? Dan apa manfaat jika kita bergabung dalam TPS AMLA? Wah, bagus sekali ya. Monggo Kak Permadi untuk dijawab. Baik, terima kasih dari mahasiswa UB ya, Universitas Brawijaya. Jadi dari TPS AMLA itu sendiri adalah kepanjangan Taman Pendidikan Sumber Air AMLA, yang mana di sini adalah sebuah komunitas yang mewadahi dari teman-teman untuk berprestasi, berjuang bersama sehingga kita bisa berkualitas dalam segi sumber daya manusia kita. Sehingga untuk kemampuan dan potensi kita tidak akan diremehkan sama teman-teman yang lainnya, sehingga kita bisa berkarir dengan terbaik dan bisa untuk motivasi dengan yang lainnya. Seperti itu Kak. Manfaat masuk komunitas ini adalah untuk bisa mendapatkan pengalaman yang pertama, terus yang kedua pendidikan, pengembangan, sehingga dari teman-teman bisa bersatu dalam satu Indonesia atau dalam satu daerah yang berbeda. Yaitu yang utamanya dari teman-teman itu akan mendapatkan sebuah pelatihan pengembangan sehingga mereka bisa berkarir sesuai dengan potensi yang mereka ampu. Wah, sangat bermanfaat sekali ya, apalagi untuk adik-adik kita tercinta. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan kedua. Ini merupakan titipan dari anggota TPS AMLA sendiri. Pertanyaannya itu ada, Kak, kenapa kok pakai nama AMLA? Nah, itu nama buah bukan sih? Pertanyaan yang kedua itu, alasan kenapa mau mengembangkan komunitas ini langsung di skala nasional berbasis online? Kenapa nggak melalui di daerah atau provinsi dulu dalam offline saja? Bisa dijelaskan ini Kak Permadi, apa alasannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berkaitan mengenai AMLA itu sendiri, itu adalah dari bahasa Arab. Ya, jadi AMLA itu adalah dari bahasa Arab, artinya adalah untuk mendapatkan sebuah harapan yang baik. Jadi tujuan dari TPS AMLA itu adalah kita mengharapkan sesuatu yang baik di komunitas ini sendiri, sehingga kedepannya itu di TPS AMLA ini bisa lebih maju dan bisa berkarir di tingkat nasional. Nah, mengapa untuk TPS AMLA ini kok langsung berbasis ke nasional? Kita itu selaku mahasiswa itu kita harus bersatu.
Karena untuk berbasis nasional ini adalah supaya TPS AMLA ini sebagai wadah dari teman-teman untuk bisa mengembangkan potensinya. Terus yang kedua, bisa mendapatkan sebuah pengalaman dan bisa berkenalan dari teman-teman dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, itu alasan mengapa dari TPS AMLA ini langsung ke basisnya nasional, seperti itu, Kak. Baik, untuk dari online itu sendiri, jadi kita rencananya mau offline, tetapi kan kita masih dalam pandemi COVID-19 ini, jadi kita belum bisa secara offline itu sendiri, makanya kita masih berbasis secara online. Tetapi ada yang berbasis offline, ditunggu saja, ini masih berproses di divisi pengabdian masyarakat. Wah, pasti setelah ini teman-teman jadi tahu ya alasan didirikannya TPS AMLA berskala nasional. Kita langsung saja ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sejarah TPS AMLA dong Kak. Kapan didirikannya dan apa alasan didirikan TPS AMLA? Monggo Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sejarah dari TPS AMLA ini sendiri adalah terinspirasi dari film YouTube yang judulnya itu Komunitas Baca Sumber Air. Itu berada di YouTube, filmnya sekarang masih ada, dan itu tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Nah, mengapa untuk ini didirikan? Jadi didirikan TPS AMLA ini baru-baru saja ya, kemarin itu pada bulan April 2020, dan sekarang sudah berkarir dan sudah berproses selama 4 bulan. Semoga untuk TPS AMLA ini kedepannya bisa lebih maju lagi dan bisa berkembang dan bisa dikenal dari berbagai kalangan. Itu, jadi untuk dari TPS AMLA sendiri terinspirasi dari film yang berbasis pendidikan, dan juga kita tahu sendiri bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu hanya bisa dinikmati dari kalangan menengah ke atas, sehingga dari bawah sampai menengah itu belum tercapai dari terwujudnya dari pendidikan yang maju seperti itu. Nah, itu terus untuk dari tujuannya tersendiri adalah supaya kita bisa mengabdi kepada masyarakat, sehingga untuk pendidikan itu diupayakan bisa disemaratakan, seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, jadi TPS AMLA ini merupakan komunitas yang baru terbentuk. Nah, kita langsung saja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu, halo Kak, halo. Dari mana ide untuk menyelenggarakan TPS AMLA muncul Kak? Nah, dari mana ini Kak? Monggo. Ide menyelenggarakan kegiatan TPS AMLA. Oke. Bisa dipahami ya, untuk dari idenya itu sendiri kita ada 5 kegiatan ya. Yang pertama kita ada belajar, yang kedua kita ada les secara gratis, terus kita ada diskusi, kajian, dan ada pelatihan dan pengembangan, seperti itu. Nah, ide-idenya itu adalah termuncul dari visi misi dari TPS AMLA, salah satunya yaitu bisa mengedepankan dari siswa-siswi itu untuk bisa berpotensi dan bisa berprestasi di karir secara lokal maupun secara nasional. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Halo Kak, saya Tia dari Gorontalo. TPS AMLA ini nanti bakal ada masa habisnya ya Kak? Terus ada lagi nih, maksudnya apakah TPS AMLA kayak sekolahan gitu? Nah, monggo Kak Permadi untuk dijawab. Baik, terima kasih dari adik dari Gorontalo ya. Bagus sekali untuk pertanyaannya. Jadi untuk dari masa habis dari TPS AMLA itu kita nggak ada masa habisnya, kecuali dari siswa itu mau ke tingkat lebih tinggi atau masuk ke perguruan tinggi, itu kita masih ada silaturahmi. Jadi kalau seandainya dari teman-teman itu sendiri mau sharing-sharing atau mau sharing ilmu kepada teman-teman di TPS AMLA itu boleh banget.
seperti itu. Terus untuk masa habisnya misalkan kita dari kelas 7 terus kita naik ke kelas 8 dan lain sebagainya dan seterusnya, itu kita boleh banget untuk mengikuti lagi seperti itu. Jadi tidak ada batasan, misalkan kita mau ikut 1 tahun atau 2 tahun atau selamanya, itu boleh banget untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Iya, terus untuk yang sekolah itu kita berbasis sekolah secara sosial. Jadi kita doakan saja semoga sekolah ini bisa berdiri dan bisa secara online. Kita masih secara online dan mohon bantuannya semoga dari TPS Amla ini bisa berdiri sebuah bangunan di lokasi yang tertinggal, terpencil dan terdalam. Nah, betul sekali. Jadi ini merupakan periode kepengurusan pertama. Nah, selanjutnya nanti insya Allah akan ada periode kepengurusan selanjutnya. Nah, ini ada request ini Kak. Kak, bacain quotes sambil nyanyi bisa nggak? Nah, coba Kak Permadi ini bisa nggak? Monggo. Iya, baik. Untuk dari quotes pada hari ini adalah saya mengutip dari Insinyur Soekarno, yaitu berikan aku 1000 orang tua sehingga aku bisa mencabut gunung, dan berikanlah aku 10 pemuda sehingga aku bisa mengguncangkan dunia. Hidup itu berproses dan jangan matikan hidupmu dengan prosesmu itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Permadi, sayang sekali ya. Tidak ada nyanyinya ya. Oke, nggak apa-apa. Wah, tidak terasa juga nih kita sudah berada di penghujung suara. Nah, untuk Kak Permadi ini mungkin ada yang mau disampaikan, sedikit motivasi untuk teman-teman agar semangatnya itu semakin terbakar gitu. Monggo Kak. Baik, mungkin motivasi dari saya adalah berjuang itu tidak akan mudah jika kita dihadapkan dengan beberapa tantangan, rintangan, dan mara bahaya yang kita hadapi. Tetapi berlangkahlah sehingga kamu bisa berproses untuk bisa menikmati hidupnya yang ada di dunia. Tetap berproses, apa yang kamu akan lakukan hari ini pasti akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Oke, pasti setelah ini semangat dari kakak-kakak dan teman-teman TPS Amla semua semakin berkobar ya. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Permadi atas motivasinya. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan kepada kakak-kakak semua, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast bulan September.